Duduk siap. Tak pada. Mulai. Nah, baiklah anak-anak ibu semuanya. Sudah siap untuk mendengar apa yang ibu sampaikan? Nah, sudah. Nah, sebelum kita lanjut, ibu ambil absennya terlebih dahulu ya. Ibu mulai dari kelas 71. Al-Fazil, Alifa, Anissa, Arsa, izin ya, Fatan, Alfa, Fatimah Zara, Galang, Faris, Julia, Kenanga. 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Siap menjawab apa? Nah, Ibu Devi Fitri, kita persilahkan dengan waktu dan tempat. Baiklah, terima kasih Bu Elsa. Dan adik-ibu udah siap semuanya? Udah semangat ya? Nah, kita awali kegiatan kita tadi dengan berdoa. Sekarang materi proyek kita, ini awal dari proyek Salatku Ibadahku, yaitu temanya adalah taharah. Tadi di ice breakingnya siap menjawab, berarti siap ya? Udah siap ya? Siap. Materi kita itu tentang taharah. Kamu udah pernah mendengar taharah itu apa? Nah, dikira apa artinya taharah? Bersuci dari apa? Najis dan hadas. Ada yang tahu najis itu apa? Coba angkat tangannya. Yang tahu coba angkat tangan. Coba. Tadi ada suaranya. Kenapa sekarang Tadi speakingnya ibu sampaikan siap menjawab, berarti menjawabnya 1 per tidak berebutan. Coba Yazid. Apa artinya najis, Yazid? Orang yang menjadi sebab terhalalnya seorang untuk beribadah. Bagus Yazid. Kotoran yang menjadi sebab terhalangnya seseorang melakukan ibadah. Apa bedanya najis dengan hadas? Ada bedanya nak? Apa bedanya? Saida? Apa bedanya? Bagus. Kalau hadas itu kondisi diri kita atau kondisi diri seseorang terhalang untuk melakukan ibadah. Kalau najis itu kotorannya. Kalau hadas Keadaan. kondisinya. Nah, sekarang kita lihat. Taharah artinya, ulangi ya, bersuci dari najis dan hadas. Kalau najis, ada kelihatan di belakang? Najis adalah kotoran yang menjadi penyebab seseorang tidak bisa melakukan ibadah. Sedangkan hadas, kondisi fisik seseorang yang menyebabkan tidak bisa melakukan ibadah. Karena sebelum kita ibadah itu syaratnya apa? Suci dari hadas dan najis. Makanya kita harus taharah dulu. Nah, kita lihat jenis-jenis najis. Kita lihat najis dulu ya. Najis itu ada pembagiannya. Ada yang tahu? Ada berapa pembagian dari najis? Berapa? David? 4. Najis apa? Najis sedang. Najis apa lagi? Iya, 4 pembagiannya. 4 atau 3? 3. Yang jawab 3 bisa menjelaskan apa saja? Yang jawab 3, coba angkat tangan yang jawab 3. Coba. Haki. Nah, coba jelaskan. Yang pertama najis apa? Najis ringan, bagus. Yang kedua. Atau apa namanya najis ringan itu istilahnya? Ya, najis kecil atau najis ringan atau istilahnya apa? Ada mukafafah, ada mughaladzah, ada mutawasitah. Yang mana yang kecil?
Nah, tahu. Lanjut yang kedua najis apa? Nah, najis apa namanya? Yang kedua. Tadi katanya najis sedang. Najis? Yang kedua najis apa lagi? Apa lagi? Yang pertama najis ringan atau najis kecil, yang kedua najis sedang. Kalau najis kecil, najis ringan itu najis mukhafafah. Yang kedua ada namanya najis sedang atau najis mutawasitah. Nah, yang ketiga najis berat atau najis besar. Istilahnya najis mughaladzah. Apa contohnya yang termasuk najis mukhaffafah? Kapan seseorang terkena najis mukhaffafah? Apa David? Kencing bayi. Kencing bayi yang mana? Kencing bayi laki-laki. Kencing bayi laki-laki perempuan. Dan perempuan. Kencing bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun yang hanya meminum ASI. Ya, ASI apa artinya ASI? Air susu ibu. Bagaimana cara kita kalau kita terkena najis mukhaffafah, kira-kira bagaimana cara kita mensucikannya? Hah? Dengan membasuhnya dengan air ke permukaan yang terkena najis. Di mana permukaan tubuh kita yang terkena dengan najis tadi kita bersihkan dengan air. Yang kedua, ada namanya najis mutawasitah, najis pertengahan atau najis sedang. Kapan kita terkena najis sedang? Apabila terkena darah, nanah, air seni. Tahu air seni? Apa air seni? Air pipis, air buang air besar, air kecil, tinja, bangkai binatang dan sebagainya. Najis ini ada 2 macam nanti, ada yang hukmiyah, ada yang adniyah. Najis hukmiyah diyakini adanya tetapi tidak terlihat wujudnya. Dia ada baunya tapi dia tidak terlihat wujudnya. Kemudian najis hukmiyah dia ini tetap ada tetapi ada baunya, ada rasanya. Maka bagaimana cara mensucikannya? Cukup dengan mengalirkan air, dengan membersihkannya dengan air sampai hilang bau, sampai hilang wujudnya. Nah, terkena pipis kita, ada enggak tinggal baunya? Dibersihkan sampai hilang baunya. Terkena nanah, darah, ada enggak? Ya kan, kalau darah ada enggak bekas bentuk nampak kan? Kalau pipis sudah kering enggak kelihatan. Nah, yang terakhir ada namanya najis mughalladah atau najis berat atau najis besar. Kapan kita terkena najis besar? Kalian tahu? Kapan? Terkena anjing atau babi. Siapa yang suka berburu di sini? Ada lagi yang perempuan ada. Yang perempuan ada juga yang suka Kalau berburu biasanya kita bawa apa? Bawa anjing. Anjing memburu apa? Memburu babi. Kedua hewan itulah yang diharamkan. Yang ada tertulis namanya di dalam Al-Quran. Kalau kita bersentuhan dengan anjing dan babi, maka kita terkena najis berat. Kena air liurnya, kena apanya kita memegang dia, berarti kita terkena najis berat. Kalau kita terkena najis berat, harus nggak kita bersuci? Harus. Najis ringan aja kita bersuci. Bagaimana mensucikannya? Gimana? Dengan pasir, bagus. Apa yang lebih apa? Sukanya? Berapa kali kita mensucikannya? Tergantung? Ya, sebanyak 7 kali. Salah satunya menggunakan tanah. Jadi mensucikan najis mughalladah itulah yang lebih banyak kita menggunakan. 7 kali, salah satunya kita gunakan tanah. Ada nggak seperti itu? Ada dipraktekkan seperti itu? Bisa membedakan nggak yang ditanyakan sama Ibu Dewi Fitri? Bisa membedakan najis ringan, najis sedang, dan najis berat? Bisa, Faid? Kena pipis, adik kita ada masih bayi, kena pipisnya kita, itu najis apa? Najis apa?
Ringan. Pakai apa membersihkannya? Dengan air apa? Boleh pakai air kopi. Pakai air apa membersihkannya? Dengan air suci. Bagaimana cara mensucikannya? Cukup dengan najis apa? Sedang. Kena jilatan anjing? Besar apa? Kalau yang besar itu namanya? Mughaladah, mukhafafah atau mutawasita? Bisa dipahami ya? Kita lihat lagi hadas. Hadas itu ada 2 macam. Ada yang tahu? Ada yang tahu macam-macam hadas? Apa aja? Macam-macam hadas apa? Hadas kecil dan hadas besar. Ada di sini. Hadas itu tadi kondisi ya. Kondisi seseorang tidak bisa melakukan ibadah. Kondisi yang bagaimana? Ada yang hadas kecil, ada yang hadas besar. Kalau hadas kecil, kita cukup bersuci dengan beruduk. Kalau terkena hadas besar, kita harus mandi wajib. Kapan kita terkena hadas kecil? Yang pertama, keluar sesuatu dari kubur atau kemaluan. Tahu? Keluar sesuatu dari kemaluan kita. Akbar, dengarkan Ibu. Berarti kamu mengalami hadas kecil. Hilangnya akal. Kapan kita hilang akal? Waktu tidur. Tertidur kita. Misalnya kita sebelum tidur beruduk. Kemudian kita tertidur. Berarti tidak sah wuduk kita. Karena kita sudah hilang akal dulu. Maka harus kita kembali beruduk. Bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya. Kamu muhrim di sini? Ada yang muhrim? Ada yang saudara di sini? Nah. Kemudian menyentuh kubul, kemaluan dan dubur dengan telapak tangan. Ada yang misalnya gatal-gatal kemaluannya kemudian digaruk pakai tangan, berarti itu dia menyentuh kemaluannya, berarti dia mengalami hadas kecil. Cara mensucikan hadas kecil dengan cara berwuduk. Udah bisa berwuduk semuanya? Siapa yang belum bisa? Nanti setelah ini kita praktek berwuduk ya. Nah, praktek berwuduk mulai dari niat. Mempraktekkan sunnah-sunnah dan rukun wuduk nanti. Nah, jadi kapan kita terkena hadas kecil? Yang pertama, keluar sesuatu dari kubur. Yang kedua, hilang akal. Pernah hilang akal? Sekarang ada akalnya? Ada. Yang kedua, bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. Yang keempat, menyentuh kubur atau menyentuh kemaluan kita. Sekarang kita lihat, apa pula yang menyebabkan kita terkena hadas besar. Seseorang dikatakan nanti mengalami hadas besar apabila yang pertama berhubungan suami istri. Orang yang melakukan hubungan suami istri, ini yang sudah suami istri ya, yang sudah suami istri mengalami hadas besar, apalagi dia belum suami istri sudah melakukan hubungan suami istri, itu lebih parah. Yang kedua, keluar mani. Mani itu sejenis cairan. Cairan bukan pula pipis, bukan buang air besar, tapi keluarnya di kemaluan kita. Nah, yang ketiga, haid atau menstruasi. Siapa yang menstruasi biasanya? Laki-laki atau perempuan? Ada yang laki-laki menstruasi? Ada. Ibu curiga ada yang laki-laki menstruasi. Soalnya pas sholat dia berhalangan banyak yang laki-laki lah. Nah, yang menstruasi siapa? Yang perempuan. Kemudian melahirkan. Yang laki-laki bukan keluar menstruasi. Ketika dia mimpi basah, siapa yang udah pernah mimpi basah? Baliknya seorang anak, kalau yang perempuan ditandai orang balik itu dengan menstruasi, yang laki-laki dengan mimpi basah. Nah, kalau kalian tanya ke ibu gimana rasa mimpi basah, ibu nggak tahu karena ibu perempuan. Nah, makanya ibu tanya, ada yang udah mimpi basah?
Nah, kalau kamu mengalami mimpi basah, maka wajib mandi, wajib karena itu terkena hadas besar. Kemudian melahirkan. Yang melahirkan laki-laki atau perempuan? Ada yang laki-laki melahirkan? Mau laki-laki melahirkan? Nah, ada yang mau melahirkan? Nah, enggak sanggup laki-laki untuk melahirkan ya. Jadi, kalau yang perempuan siap melahirkan berarti dia terkena hadas besar. Setelah melahirkan nanti ada keluar darah namanya darah nifas selama 40 hari. Ya 40 hari ya Bu saya. Ya, 40 hari. 40 hari berarti selama 40 hari itu dia tidak sholat. Tidak boleh sholat. Nah, asuh lah ya Bu, 40 hari tidak sholat. Nah, yang terakhir, siapa yang mengalami hadas besar? Meninggal dunia. Gimana caranya kalau kita meninggal dunia mandi wajib? Dimandikan. Sama dengan salat. Sholat itu kan wajib. Tidak bisa berdiri. Duduk. Tidak bisa duduk. Tidur. Berbaring. Tidak bisa berbaring. Disolatkan. Sama juga seperti itu. Kalau orang yang sudah meninggal dunia, dia wajib mandi wajib kalau dia meninggal tuh. Tapi kan dia nggak tahu dia meninggal. Nah, banyak mandi. Itu kewajiban orang yang hidup. Nah, sampai di sini paham? Cara mensucikannya bagaimana? Mandi wajib. Mandi wajib mau dipraktekkan mandi wajib di sini? Mau? Ada yang mau praktekkan di sini? Nah, yang kita praktekkan nanti tata caranya dimulai dari bagaimana, apa bacaan niatnya, apa sama enggak mandi wajib dengan mandi biasa? Sebenarnya pada umumnya sama, cuma membedakannya adalah niat. Yang kedua, seluruh bagian tubuh harus terkena air dan harus kita gosok. Kalau mandi bisa jadi ada yang mandi kepalanya tidak dibasahi kan? Nah, ada juga yang mandi kaki tidak digosok. Kalau kita mandi wajib, seluruh tubuh kita harus terkena air, harus diyakini bersih semuanya. Ada Zid? David ya Zid, Ada apa? dengarkan ibunya dulu. Ada yang mau ditanyakan nak? Wajib enggak bisa semuanya mandi wajib. Wajib yang laki-laki maupun yang perempuan. Kadang-kadang yang perempuan sekali sebulan kan? Kalau laki-laki bisa jadi sekali 2 hari, sekali 3 hari. Tiap hari. Kenapa? Kalau dia mimpi basahnya tiap hari, berarti harus mandi wajibnya hari. Jangan kamu bilang, ini yang perempuan yang pasti rutin mandi wajib. Tidak. Saya tidak ada menstruasi, maka saya tidak perlu mandi wajib. Perlu pandai mandi wajib? Perlu. Karena yang laki-laki dan perempuan itu sama, tetap. Yang perempuan ketika dia menstruasi, selesai menstruasi, wajib langsung mandi wajib. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Nah. Mulut, mata, mulut, mata, hidung, mulut, telinga, kepala. Sebelum kita Ibu jelaskan ya. Udah bisa atau belum? Siapa yang belum? Jujur ya, sportif saja karena nanti kita akan praktekkan bagaimana tata cara berwudu. Nah, 1, ada lagi? Hah? Niat terakhir? Nah, silakan turun tangannya. Yang terakhir itu bukan niat, tetapi doa. Nah, yang dikatakan niat itu di awal. Nah, sekarang kita lihat. Kita mulai dari tata cara berwudu. Dan jelas apa dulu yang kita lakukan? Hah? Sebelum berwudu kita berniat kita dulu. Setelah berniat apa lagi? Hah? Yang pertama yang kita lakukan adalah apa nih? Mencuci tangan sampai sela-sela jari. Ibu masih ingat ya, ketika COVID kita diperintahkan untuk selalu mencuci tangan. Mencuci tangan yang baik itu diajarkan oleh orang puskesmas seperti ini. Sebenarnya di dalam agama kita, sebelum berwudu kita sudah
Anjurkan. Udah ribuan tahun sebelum ada COVID kita sudah menerapkan cuci tangan yang baik. Yang pertama sebelum kita berwuduk, sebelum berniat Yazid, cuci tangan dulu. Karena kita menggunakan tangan berwuduk, makanya cuci tangan sampai sela-sela jari. Setelah itu kumur-kumur dan membersihkan hidung. Baru mengambil niatnya kapan? Ketika kita akan membasuh muka. Apa bacaan niatnya? Nah, siapa yang bisa? Yang sendiri saja. Akbar. Nah, silakan coba baca. Ya. Hadasal asgori, apa artinya? Hadas kecil. Bagus. Berarti nawaitu wudu'a li rafil fardalillahi ta'ala. Apa artinya? Sengaja aku berniat berwuduk untuk menghilangkan hadas kecil fardu atasku. Allah Ta'ala. Setelah itu apa lagi? Cara mencuci tangan bagaimana? Bagaimana cara mencuci tangan? Yang mana dulu? Kiri atau kanan? Kanan. Yang mana dulu? Yazid, Mbak cara mencuci tangannya? Dari? Sampai ke mata? Yang mata siku yang mah? Nah, ini yang mata siku. Nggak perlu loh habis. Kalau kalian mau udah sampai badan basah, enggak. Sampai mata siku. Setelah itu mengusap atau menyapu kepala dan membersihkan telinga. Telinga yang dibersihkan yang bagian mana? Hah? Boleh serentak, boleh, tetapi bagian tangannya seperti ini, masuk ke bagian dalam dan bagian belakang daun telinga. Setelah itu kaki yang dibasuh sampai mana? Hah? Sampai sini atau sampai sini? Yang mata kaki, yang mana mata kaki? Sela-sela jari, jangan sampai lupa sampai mata kaki. Nggak perlu basah. Nggak masalah. Kan kita baru belajar. Nah, yang terakhir baca doa. Ada anak yang tahu bacaan doa setelah berwuduk? Itu sunnahnya. Coba ya, Tip. Tunggu. Ulang lagi dari awal. Apa bacaan doa setelah berwuduk? Yang lain coba dengarkan. Asyhadu an la ilaha illallah. Allahumma ja'alni minal muttaqin. Ini bagus. Ada yang perempuan? Yang perempuan? Bunga? Ada yang bisa? Tidak? Doa setelah berwuduk. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadikas salihin. Ya, bagus. Berarti udah bisa ya? Ibu kasih waktu untuk menghafal bacaan niat dan bacaan doa berwuduk. Setelah itu kita praktek berwuduk. Nah, silakan. La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma aj'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadikas salihin. Wudu'a li rafil hadasil asghari fardal lillahi ta'ala. Nawaitu wudu'a li rafil hadasil asghari fardal lillahi ta'ala.
Dibersihkan sela-sela jari. Pakai tangan. Apa mulai kamu? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirina wa ja'alni min ibadikas salihin. Amin. Nawaitu doa ghafil adasil aswari fadlillahi ta'ala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirina wa ja'alni min ibadikas salihin. Amin.